Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi yang berjudul Aplikasi Persamaan Schrödinger untuk gerak translasi, kasus partikel dalam kotak dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi, degenerasi dan efek tunneling. Untuk anggotanya yaitu Widyari Nabila Zahira Kusuma Dewi dengan NPM 2213023101, Adelia 2213023062, Asyah Nuruzaman 2213023041 dan Audra Syakira 2213023018. Nah, materi yang pertama yaitu gerak translasi. Nah, gerak translasi itu pergerakan suatu objek dari satu titik ke titik lainnya dalam garis lurus. Nah, untuk persamaan Schrödinger-nya yaitu negatif H kuadrat dibagi 2M dikali D kuadrat psi dibagi DX kuadrat sama dengan E psi. Nah, untuk penyelesaian umumnya yaitu psi K sama dengan AE min IKX. AE pangkat IKX plus BE pangkat min IKX. Untuk EK sama dengan K kuadrat dikali H kuadrat dibagi 2M. Nah, sebuah partikel di dalam kotak. Di sini ada gambar sebuah partikel di dalam sebuah kotak. Nah, di mana sebuah partikel ini dia bermassa M yang terkurung di antara dua dinding, yaitu dinding X sama dengan 0 dan dinding X sama dengan L. Nah, di sini energi potensialnya di dalam kotak ini dia adalah 0, tapi dia tiba-tiba meningkat hingga tak terhingga apabila partikel di dalam kotak ini dia menyentuh dinding-dindingnya. Nah, hal ini merupakan idealisasi dari molekul gas yang bergerak bebas di dalam wadah satu dimensi. Nah, untuk solusi yang dapat diterima. Nah, persamaan Schrödinger untuk daerah antar dinding di mana V sama dengan 0 sama dengan partikel bebas. Tetapi ternyata menjadi keuntungan dengan menggunakan relasi E pangkat kurang lebih IX sama dengan cos X kurang lebih I sin X untuk menuliskan persamaan Schrödinger-nya, yaitu psi K sama dengan AE pangkat IKX plus BE pangkat min IKX sama dengan A cos KX plus I sin KX ditambah B cos KX min I sin KX sama dengan A plus B cos KX ditambah A plus B I sin KX. Nah, jika kita mau memasukkan semua faktor numerik ke dalam dua koefisien baru, yaitu C dan D, maka solusi umumnya akan membentuk psi K dikali X sama dengan C sin KX plus D cos KX. Untuk EK-nya K kuadrat dikali H kuadrat dibagi 2M. Nah, untuk partikelnya bebas, nilai E berapapun, berarti solusi yang dapat itu diterima. Tetapi ketika partikel terkurung dalam suatu wadah, maka fungsi gelombang yang dapat diterima itu dia harus memenuhi kondisi batas tertentu. Sama halnya seperti ketika kita membahas penetrasi ke dalam penghalang. Nah, fungsi gelombang meluruh secara eksponensial dengan jarak di dalam penghalang seperti dinding. Nah, maka peluruhnya itu akan sangat cepat bila energi potensialnya tidak terbatas. Nah, perilaku ini konsisten dengan fakta bahwa secara fisik tidak mungkin ditemukan partikel dalam keadaan dengan energi potensialnya itu tidak terbatas. Sebelum saya menjelaskan mengenai materi globalisasi, di sini perlu kita ketahui kotak dalam satu dimensi, di mana X sama dengan 0, Y sama dengan 0, kemudian X sama dengan 0, Y sama dengan 0. Jadi di sini dapat kita ketahui bahwa C sama dengan 0 berartikan bahwa elektron atau partikel tidak berada di dinding suatu kotak, akan tetapi berada di antara dinding-dinding tersebut. Dan sehingga di antara X sama dengan 0 sampai X sama dengan L ini probabilitasnya itu ada di daerah segini.
Jadi, persamaan Schrödinger tidak menentukan posisi elektron atau partikel, melainkan memberikan probabilitas bahwa elektron atau partikel ada ditemukan di sekitar posisi tertentu. Jadi, persamaan Schrödinger tidak menentukan posisi elektron, melainkan memberikan probabilitas bahwa suatu elektron atau partikel itu berada pada posisi tertentu. Lalu di sini ada beberapa syarat fungsi gelombang, di mana ada dua syarat utama pada fungsi gelombang. Syarat batas, yaitu elektron tidak pernah ada di dinding, kulit atau dinding orbital, di mana X sama dengan 0, itu C sama dengan 0, lalu pada X sama dengan L, C sama dengan 0. Yang kedua, itu elektron sebagai suatu yang nyata, harus ada di suatu tempat. Oleh karena itu, integral untuk semua posisi harus sama dengan 1. Nah, artinya maksimum kita bisa menentukan elektron ini itu 100% atau satu satuan, sehingga ini adalah probabilitas untuk menentukan elektron atau partikel secara maksimum, yaitu 1. Jadi, ini adalah syarat normalitas, di mana syarat normalitas yaitu integral tahingga sampai tahingga C bintang C itu dx sama dengan 1. Nah, dua persyaratan itu adalah syarat untuk menentukan persamaan Schrödinger. Sehingga berdasarkan penjelasan di atas, saya akan menjelaskan pada materi selanjutnya. Baiklah, berdasarkan yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, bahwasannya intinya nanti akan mendapatkan persamaan fungsi gelombang, yang mana rumusnya adalah Cx sama dengan AC dikali N Px per L, di mana untuk elektron dalam kotak satu dimensi atau untuk partikel dalam kotak satu dimensi, di mana sebuah x-nya yaitu integral min tahingga sampai tahingga C bintang C dx sama dengan 1. Akan tetapi pada normalitas kita akan mencari partikel itu yang berada dari x sama dengan 0 sampai dengan x sama dengan L, di mana rumusnya yaitu integral 0 sampai L C bintang dikali C dx sama dengan 1. Nah, sini kita akan menentukan si nilai tadi ini berdasarkan syarat yang kedua, yaitu untuk syarat normalisasi, di mana kita dapat melakukan rumusnya itu seperti di sini. Integral 0 sampai dengan L A C dikali N dikali P dikali X per L pangkat 2 dx sama dengan 1. Kemudian hanya kita turunkan A pangkat 2 integral 0 sampai L C pangkat 2 dikali N dikali X dikali P lalu per L dx sampai dengan 1. Nah, kita kan kemarin sudah dijelaskan ya bahwasannya sin pangkat 2 ini bisa kita sin pangkat 2 N P X per L ini bisa kita keluarkan menjadi bisa kita tukar menjadi 1/2 dikali 1 min cos 2A. Jadi ini bisa kita ganti untuk persamaan selanjutnya, yaitu A pangkat 2 integral 0 sampai L 1/2 kita turunkan yang ininya tadi menjadi 1 min cos dikali 2N dikali P dikali X per L dx sama dengan 1. Kemudian kita turunkan lagi, lalu integral 0 sampai L dx min integral 0 sampai L cos 2 dikali N dikali P dikali X per L dx sama dengan 2 per A pangkat 2. Nah, di sini kita dapat ketahui dari mana sih kita mendapatkan si L2NP-nya ini untuk selanjutnya. Jadi, selanjutnya itu nanti kita bakalan mengalikan yang satu cos ini dikalikan dengan 1/2 N P per N. Jadi menghasilkan nilai L per 2 N P. Jadi X batas bawah 0, batas atas L, min L per 2N P, sin dikali 2 dikali N dikali X dikali N dikali N lalu dibagi L, lalu 2 sama dengan A pangkat 2. Lalu kita turunkan, ini kan nilai sama dengan 0. Min turun jadinya 1/2N P, lalu dikali sin 2N P, min sin 0, lalu sama dengan 2 per A pangkat 2. Nah, sin 2NP ini sama dengan P kurang sin. Kalau kita ini 0 nilainya. Lalu yang ini juga ada 0. 0 dikurang 0 kan habis. Lalu 0 dikali 1/2NP ini juga habis. Lalu L dikurang 0 juga habis. Jadi di sini L dikurang 0 itu L. Lalu di sini kan sudah habis. Jadi tinggal 2 per A pangkat 2. Ininya kita masukkan ke sini. Kemudian menghasilkan A pangkat 2 per L, jadi A sama dengan 2 per L pangkat.
persamaan energi untuk elektron dalam kotak satu dimensi itu besarnya adalah E sama dengan N pangkat 2 dikali H pangkat 2 per 8 ml pangkat 2. Kalau tadi kita sudah mengasumsikan bahwasannya elektron atau partikel itu berada pada dalam satu kotak, maka akan terjadi kondisi seperti di bawah ini, di mana dari min tahingga sampai plus tahingga ini kita dapat lihat ada daerah 1, daerah 2, daerah 3, di mana pada X sama dengan 0 sampai X sama dengan L itu berada pada daerah yang kedua. Nah, di mana pada daerah kedua ini kita akan mengasumsikan bahwa elektron atau partikel ini berada pada harga potensial sama dengan 0. Nah, mengapa sih kita mau mendiskusikan pada daerah kedua ini? Karena elektron pada kotak satu dimensi yang daerah kedua ini itu tidak mengandung pengaruh potensial dari daerah yang lainnya dan diapit oleh dua daerah lainnya, yaitu daerah 1 dan daerah 3. Di mana daerah 1 dan daerah 3 ini kan tidak punya batas tuh kanan kirinya. Nah, di mana mereka ini nantinya dapat mendapatkan pengaruh potensial yang tak terhingga. Jadi seperti rumus yang sebelumnya itu ada rumus yang min tak hingga sampai tak hingga. Nah, jadi kalau untuk daerah yang satu dan daerah ketiga ini, kita tuh nggak bisa tahu daerah si partikelnya ini tuh nanti akan tak terhingganya sampai berapa. Akan tapi kalau untuk pada daerah kedua ini, kita dapat melihat, kita dapat mencari atau menghitung atau mendiskusikan probabilitas dalam suatu daerah kedua ini dari C sama dengan 0 sama dengan C sama dengan L. Dapat kita lihat pada ketiga gambar tersebut, di mana itu adalah gambar C dan C bintang C di daerah kedua. Di mana di sini kita akan mendiskusikan bagaimana sih harga N atau tingkat energi yang berbeda-beda ini. Jika harga N itu bertindak sebagai tingkat energi pada posisi N sama dengan 1, C-nya berada di daerah sini. Lalu ketika dia dalam posisi C pangkat 2 atau probabilitas, kita bisa menemukan elektron itu maka jadi seperti ini. Lalu demikian pula pada N sama dengan 2 dan N sama dengan 3. Di mana pada N sama dengan 2 itu C-nya berada di daerah sini. Lalu C pangkat 2-nya berada di daerah sini. Lalu pada N sama dengan 3, C-nya berada di daerah sini. Lalu C pangkat 2-nya berada di daerah sini. Nah, inilah yang membedakan tingkat energi pertama akan berbeda dengan tingkat energi yang kedua. Dan berbeda juga dengan tingkat energi yang kedua dengan tingkat energi yang ketiga. Sehingga harga energi elektronnya juga akan berbeda. Dapat kita lihat energi elektron pada N sama dengan 1 itu E sama dengan H pangkat 2 per 8 ml pangkat 2. Lalu pada N sama dengan 2 itu energi elektronnya atau energi partikelnya itu 4H pangkat 2 per 8 ml pangkat 2. Kemudian pada N sama dengan 3 energi elektronnya yaitu E sama dengan 9H pangkat 2 per 8 ml pangkat 2. Selanjutnya yaitu gerak dalam dua dimensi atau lebih. Kalau yang sebelumnya itu kita sudah membahas dimensi pada satu dimensi, sini kita akan menjelaskan gerak dalam dua dimensi atau lebih. Sekarang kita dapat melihat pada gambar tersebut, di mana partikel tersebut akan dibatasi oleh permukaan persegi panjang atau balok, di mana dengan panjang L sama L1-nya itu di dalam daerah X, dan L2-nya itu berada di daerah Y. Dapat kita lihat juga di sini tuh energi potensialnya 0. Mengapa? Karena dimanapun kecuali di dinding itu tuh pasti potensialnya itu 0. Karena energi potensial itu sama dengan 0, jadi tempatnya itu tidak terbatas. Adapun fungsi gelombangnya itu sekarang ini merupakan fungsi X dan Y, di mana persamaan Schrödinger-nya atau dapat dilihat pada persamaan yang di sampingnya ini bahwa H bar pangkat 2 per 2M itu dalam kurung do pangkat 2 pi per do X pangkat 2 ditambah do pangkat 2 C per do Y pangkat 2 itu sama dengan C, E dikali C. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai persamaan diferensial. Beberapa persamaan diferensial parsial dapat disederhanakan dengan teknik pemisahan variabel.
yang membagi persamaan menjadi dua atau lebih persamaan diferensial biasa untuk setiap variabel. Seperti yang dapat kita lihat adalah pemisahan persamaan Schrödinger untuk atom hidrogen menjadi persamaan yang menggambarkan variasi radial dan sudut fungsi gelombang. Seperti yang dapat kita lihat dengan menguji apakah solusi persamaan Schrödinger dapat ditentukan dengan menuliskan fungsi gelombang sebagai hasil kali fungsi, hanya bergantung pada X, dan yang lainnya hanya bergantung pada Y, dengan persamaan sebagai berikut. Dengan substitusi ini, menunjukkan pembenaran berikut bahwa persamaan Schrödinger terbagi menjadi dua persamaan diferensial biasa, satu untuk setiap koordinat, dengan persamaannya sebagai berikut. Dari persamaan berikut, besaran EX adalah energi yang terkait dengan gerak partikel sejajar sumbu X, dan demikian pula untuk EY dan gerak sejajar sumbu Y. Demikian pula, X adalah fungsi gelombang yang terkait dengan kebebasan partikel untuk bergerak sejajar sumbu X, dan demikian pula untuk Y dan bergerak sejajar sumbu Y. Masing-masing dari dua persamaan diferensial biasa dalam persamaan ini sama dengan persamaan Schrödinger, satu dimensi. Oleh karena itu, kita dapat mengadaptasi hasil dalam persamaan ini tanpa perhitungan yang lebih lanjut dengan persamaan sebagai berikut. Berikut adalah fungsi gelombang dan energi partikel dalam kotak dua dimensi. Dengan bilangan kuantum yang mengambil nilai N1 sama dengan 1, 2, dan seterusnya, dan N2, 1, 2, dan seterusnya secara independen. Beberapa fungsi ini diplotkan dalam gambar diagram kontur sebagai berikut. Fungsi-fungsi ini adalah variasi dua dimensi dari fungsi gelombang yang ditunjukkan dalam gambar ini. Perhatikan bahwa dua bilangan kuantum diperlukan dalam masalah dua dimensi. Fungsi gelombang untuk partikel dibatasi pada permukaan persegi panjang yang digambarkan sebagai kontur dengan amplitudo yang sama. Dengan gambar A, N1 sama dengan 1, gambar N2 sama dengan 2, dengan keadaan energi rendah. Gambar B, N1 sama dengan 1, N2 sama dengan 2. Untuk gambar C, N1 sama dengan 2, N2 sama dengan 1. Dan gambar D, N1 sama dengan 2, N2 sama dengan 2. Kita memperlakukan partikel dalam kotak 3 dimensi dengan cara yang sama. Fungsi gelombang memiliki faktor lain untuk kebergantungan Z. Penyelesaian persamaan Schrödinger dengan teknik pemisahan variabel adalah sebagai berikut. Dengan bilangan kuantum mengambil nilai N1 sama dengan 1, 2, dan seterusnya. N2 sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Kemudian N3, 1, 2, dan seterusnya secara independen. Pada persamaan ini, Y tidak lebih dari 0 dan tidak lebih dari L2. Kemudian digenerasi. Fitur menarik dari solusi untuk partikel dalam kotak dua dimensi diperoleh ketika permukaan bidang berbentuk persegi dengan L1 sama dengan L2 dan L. Maka persamaannya menjadi sebagai berikut. Maka kita melihat bahwa meskipun fungsi gelombangnya berbeda, fungsi-fungsi tersebut mengalami degenerasi. Artinya, fungsi-fungsi tersebut bersesuaian dengan energi yang sama. Dalam kasus ini, di mana terdapat dua fungsi gelombang yang mengalami degenerasi. Kita katakan bahwa tingkat energi dalam kasus ini, di mana terdapat dua fungsi gelombang yang mengalami degenerasi. Kita katakan bahwa tingkat energi 5 H kuadrat 8 ml kuadrat adalah degenerasi ganda. Terjadinya degenerasi berkaitan dengan simetri sistem. Mudah bagi kita menggambarkan fungsi-fungsi dalam diagram kontur. Di sini kita dapat memperhatikan diagram kontur untuk
Psi 2,1 dan untuk psi 1,2, di mana sumur kotak bujur sangkar, diagram kontur yang satu dapat diubah menjadi diagram kontur yang lainnya dengan rotasi 90 derajat. Kita katakan bahwa keduanya dihubungkan dengan transformasi simetri. Fungsi ini juga terdegenerasi, yaitu memiliki energi yang sama. Degenerasi terkait dengan sistem simetri pada gambar ini menunjukkan diagram kontur dari dua fungsi degenerasi psi 1,2 dan psi 2,1. Karena kotaknya berbentuk persegi, kita dapat mengubah satu fungsi gelombang menjadi fungsi gelombang lainnya hanya dengan memutar bidang tersebut sebesar 90 derajat. Interkonversi dengan rotasi 90 derajat tidak mungkin dilakukan jika bidang tersebut tidak berbentuk persegi. Dan psi 1,2 dan psi 2,1 tidak mengalami degenerasi. Argumen serupa menjelaskan degenerasi keadaan dalam kotak kubik. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh rekan saya. Saya menjelaskan tentang tunneling. Jadi, tunneling adalah proses mekanika kuantum di mana sebuah partikel dapat menembus penghalang potensial yang energinya lebih tinggi. Jika energi potensial partikel tak naik hingga tak terhingga saat berada di dinding wadah dan E lebih kecil daripada V, fungsi gelombangnya itu tidak melurus tiba-tiba hingga 0. Persamaan Schrödinger dapat digunakan untuk menghitung probabilitas tunneling partikel bermassa molaritas yang mengenai penghalang terbatas dari kiri. Nah, dapat kita tulis persamaannya itu psi sama dengan A aksen pangkat IKX tambah B aksen min IKX bar sama dengan buka kurung 2ME tutup kurung pangkat setengah. Bisa dilihat pada gambar di samping itu gelombang besar saat menembus dinding, ada kemungkinan yang dapat berada di dinding penghalang itu adalah partikel ringannya. Nah, yang mengenai penghalang dari kiri itu memiliki fungsi gelombang berosalisasi, tetapi di dalam penghalang itu tidak ada osalisasi untuk E lebih kecil daripada V. Jika penghalang tidak terlalu tebal, fungsi gelombangnya bukan 0 pada sisi yang berlawanan. Nah, pada persamaan Schrödinger itu di mana energi potensial memiliki nilai konstanta V adalah min 2H bar pangkat 2 per 2M D kuadrat psi per DX pangkat 2 ditambah VH bar sama dengan V psi sama dengan E psi. Nah, di mana partikel yang memiliki E lebih kecil daripada V, itu partikel tersebut tidak memiliki energi yang cukup untuk melewati penghalang. Dan oleh karena itu, V dikurangin E bernilai positif. Nah, fungsi nyata berada di fungsi osalisasi kompleks untuk wilayah di mana V sama dengan 0. Fungsi osalisasinya itu akan diperoleh jika E lebih besar daripada V. Di sebelah kanan penghalang X lebih besar daripada L, di mana V sama dengan 0, di mana rumusnya yaitu psi sama dengan CE pangkat XX ditambah DE min XX, atau bar sama dengan 2M buka kurung V min E tutup kurung pangkat setengah. Nah, fungsi gelombang lengkap itu untuk partikel yang datang dari kiri terdiri dari gelombang datang, gelombang yang dipantulkan dari gelombang penghalang amplitudo yang berubah secara eksponen di dalam penghalangnya. Nah, fungsi gelombang tersebut dapat kontinu di tepi penghalang pada X sama dengan 0 dan X sama dengan L dengan meningkatkan bahwa E0 sama dengan 1. Nah, kemiringan pertamanya itu turunannya itu juga harus kontinu, yaitu IKA dikurangin IKB sama dengan KC min KD. Nah, KCE pangkat KL dikurangin KDE pangkat min KL sama dengan IKA A aksen pangkat IKL dikurangin IKB
B aksen pangkat IKL. Selanjutnya bisa kita lihat pada gambar 8.9. Nah, pada gambar 8.9 ketika suatu gelombang menabrak penghalang di sisi kiri, maka fungsi gelombang terdiri dari momentum linear ke kanan. Nah, komponen yang dipantulkan yang mewakili momentum dari ke kiri, komponen yang berubah tetapi tidak berisolasi di dalam penghalang, dan gelombangnya itu lemah yang mewakili gerakan ke kanan di sisi yang terjadinya penghalang. Nah, karena beberapa partikel memungkinkan dipantulkan kembali dari penghalang ke arah X negatif. Nah, probabilitas bahwa sebuah partikel bergerak ke arah X positif dari sebelah kiri penghalang sebanding dengan A pangkat 2, dan probabilitasnya bahwa partikel bergerak ke kanan di sebelah kanan penghalang adalah A pangkat 2. Rasio kedua probabilitas ini disebut probabilitas transisi atau T. Nah, setelah beberapa aljabar bisa kita lihat dengan rumus, yaitu probabilitas transisi 1 ditambah A pangkat X eksponen pangkat XL dikurangin eksponen pangkat min XL per 16E buka kurung 1 min E, di mana E sama dengan E per V. Itu fungsinya ini dapat fungsinya itu pada konversi transmisi untuk E lebih besar daripada V juga ditunjukkan di sana. Gambar 8.11, di mana gambar 8.11 itu fungsi gelombang dan kemiringan itu harus kontinu di tepi penghalang. Kondisi kontinu itu memungkinkan kita untuk menghubungkan fungsi gelombang di 3 zona, dan dengan demikian memperoleh hubungan antara konvensi yang muncul dalam solusi persamaan Schrödinger. Pada gambar 8.12 itu fungsi gelombang partikel berat meluruh lebih cepat di dalam penghalang daripada partikel ringan. Akibatnya, partikel ringan memiliki kemungkinan lebih besar untuk menembus penghalang. Jadi, gelombang besar saat menembus dinding, ada kemungkinan yang dapat berada di dinding penghalang adalah partikel ringannya, karena terdapat partikel gelombang yang menembus semakin sedikit. Pada gambar 8.13 yaitu sumber potensial dengan kedalaman terbataskan. Nah, di dalam PPT tersebut bisa kita lihat, jadi pada X lebih kecil daripada L lebih kecil daripada 0, pada diagram di samping tersebut bisa kita lihat yaitu X lebih kecil daripada L lebih kecil daripada 0. Nah, pada gambar 8.14 dua fungsi gelombang batas terendah untuk partikel dalam sumur. Itu tuh maksudnya hubungan antara sumbu S dengan potensial energi V dimulai dari N1. Semakin ke kanan, potensial energinya itu semakin tinggi. Pada titik tertentu akan mencapai puncak dan terjadi penurunan energi potensialnya. Nah, pada N2 semakin ke kanan, potensial energinya itu semakin rendah. Di suatu titik akan naik potensial energinya itu kemudian akan berhenti juga di suatu titik yang mengenai penurunan kembali. Nah, bisa kita lihat rumusnya yaitu N-1 lebih kecil 8M FL tutup kurung pangkat setengah per H lebih kecil daripada N. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator.